Damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama Renungan Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, yang diambil dari kitab Keluaran, pasal 33 ayat 1 sampai ayat 23. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Hete, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan Mu, beritahukanlah kiranya jalan Mu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan Mu. Ingatlah, bahwa bangsa ini umat Mu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan Mu, yakni aku dengan umat Mu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umat Mu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan Mu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Berbahagia setiap kita yang mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Tema perenungan kita saat ini, jalan serta Tuhan. Nas kita pada ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Apa yang akan kita lakukan bila kita sebagai seorang pemimpin dan diminta untuk membawa pengikut Anda
melewati suatu hutan yang penuh dengan binatang buas. Kita sebagai pemimpin juga tidak memiliki pengalaman dan baru pertama kali akan melewati hutan tersebut. Apakah orang yang menyuruh juga tidak ikut mendampingi perjalanan Anda? Sudah tentu sebagai seorang pemimpin akan terbeban berat menerima tugas tersebut karena membawa banyak nyawa orang, dan keputusan terbaik adalah tidak menjalankan perintah tersebut selama orang yang meminta itu tidak bersedia berjalan bersama. Gambaran itu juga yang sedang dihadapi oleh Musa dalam bacaan ini. Ia harus memimpin bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir menuju Kanaan. Sejak awal Tuhan telah berjanji untuk menyertai Musa memimpin bangsa Israel. Namun di pertengahan perjalanan, bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan dengan membuat anak lembu emas dan menyembahnya. Akibat perbuatan jahat bangsa Israel tersebut, maka bangkitlah amarah Tuhan dan kemudian memulahi bangsa tersebut. Sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, tentunya Musa sangat malu di hadapan Tuhan. Musa tentunya merasa bahwa ia tidak dapat menjadi pemimpin yang baik bagi bangsa Israel di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, walaupun Tuhan berfirman menyuruh Musa melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan tanpa ada perintah Tuhan, Musa dengan tegas menolak perintah Tuhan. Jika bukan Tuhan sendiri yang menyertai Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan. Jelas Musa berkata ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini merupakan ungkapan pengakuan yang jujur dari Musa bahwa keberhasilan bangsa Israel selama ini bukan oleh karena kepiawaiannya dalam memimpin, tetapi itu semua karena Tuhan menyertai. Kesadaran seperti Musa ini yang sebaiknya kita miliki dalam menjalani hidup, terlebih di masa-masa yang penuh dengan kesusahan, tekanan hidup yang semakin hari semakin berat. Hanya dengan penyertaan Tuhan kita dapat bertahan dari setiap pergumulan hidup yang terus-menerus silih berganti. Oleh sebab itu, jalanilah kehidupan ini dengan memohon kehadiran Tuhan untuk mengiringi setiap detik langkah kehidupan kita. Janganlah kita berjalan dengan menyombongkan kemampuan kita. Percayalah, tanpa Tuhan yang mengiring, tanpa Tuhan senantiasa menuntun, jalan yang kita lalui pasti akan penuh dengan keburukan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.